Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, kalau saya mengatakan apa kabar semuanya, Anda jawab luar biasa. Ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik, sekali lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita kembali berjumpa di dalam materi pelatihan kita, pelatihan dasar, pelatihan calon pegawai negeri sipil. Baik, berikut ini saya tampilkan ada gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, saksikan. Kira-kira Bapak Ibu kalau Anda berada di dalam suasana di dalamnya, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Ada yang bisa kemukakan? Berdesakan. Oh ya, silakan. Berdesak-desakan. Berdesak-desakan. Siapa lagi? Panas. Panas. Oh, ada lagi? Tidak nyaman, luar biasa. Ya, luar biasa apa yang disampaikan. Jadi kira-kira seperti itulah suasana yang Bapak Ibu rasakan ketika kita berada di sekitar hari ini. Artinya apa? Kita merasakan suasana tidak nyaman, berdesak-desakan, terasa panas. Itu artinya apa? Bahwa tandanya bahwa kondisi kerja ini ada kondisi yang tidak harmonis. Maka pada hari ini kita akan belajar mata pelatihan yang namanya harmonis. Baik, Bapak Ibu sekalian, pelatihan harmonis ini saya akan memfasilitasi, kita akan bersama-sama belajar bersama-sama berlatih kita sebagai aparatur sipil negara, apalagi di dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, saya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Dr. Yasir Samsai, SPMM selaku IDE Suara Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini kita akan bersama-sama selama seharian ini berlatih dan kita melatih kemampuan dasar kita dalam konteks pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup ya? Baik, dalam pelatihan ini, deskripsi singkat pelatihan kita ini adalah mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan ide harmonis pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dengan tujuan pembelajaran, standar kompetensi yang akan kita capai bahwa setelah saudara-saudara mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai harmonis dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Dengan indikator kompetensi yang akan dicapai, indikatornya adalah memberikan contoh perilaku dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dan materi hari ini kita akan membahas tentang terkait dengan contoh perilaku harmonis. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan materi, pada sesi berikutnya saya akan menampilkan sebuah contoh perilaku harmonis hasil inovasi yang dilakukan oleh salah satu pemerintah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di kota Parepare. Baik, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Parepare, inovasi peduli PNS dihadirkan sebagai bentuk komitmen dan kepedulian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam menemukan sikap empati serta memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pegawai negeri sipil tanpa terkecuali, termasuk pegawai yang akan memasuki usia pensiun. Ada 3 fitur layanan yang disediakan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi para pegawai negeri sipil dalam pengurusan pelayanan administrasi kepegawaiannya, yaitu pemberian kemudahan layanan administrasi kepegawaian melalui sistem jemput bola dengan mendatangi langsung pegawai yang bersangkutan, termasuk PNS yang meninggal dunia. Berikutnya, melayani kepengurusan pensiun mulai proses awal sampai dengan akhir yang berorientasi kepuasan ASN. Dan yang terakhir, fasilitas pemberian pembekalan kepada para pensiunan agar tidak mengalami post power syndrome, berupa pembekalan wirausaha pasca pensiun serta menumbuhkan jiwa kemandirian. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu terkait dengan video yang kita baru-baru bersama-sama saksikan? Silakan.
siapa yang ingin memberikan komentar, memberikan tanggapan? Ya. Sangat bermanfaat bagi PNS. Sangat bermanfaat bagi PNS. Ya, luar biasa jawabannya. Ada lagi yang lain? Ya. Sangat menginspirasi bagi kami untuk melakukan hal yang sama. Iya, sangat menginspirasi untuk melakukan hal yang sama. Luar biasa. Silakan. Inovasi menarik dalam pelayanan. Iya, sebuah inovasi yang sangat menarik dalam pelayanan. Luar biasa jawabannya. Keren-keren semua. Tepuk tangan untuk. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira pandangan terkait dengan salah satu inovasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Parepare. Baik, pada berikut kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan tayangan video ini. Jadi peserta ini akan kita bagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1, sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kelompok 1 akan membahas terkait dengan bagaimana memberikan contoh perilaku menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kelompok 2 memberikan contoh perilaku suka menolong orang lain. Kelompok 3 memberikan contoh perilaku membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dan nanti hasilnya akan disampaikan dalam bentuk hasil diskusi, disampaikan dalam bentuk surat pendapat di hadapan peserta. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau sudah tidak ada, saya berikan kesempatan 1 menit untuk kita melakukan diskusi. Selamat berdiskusi. Ya. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Ya, baik. Kalau sudah selesai, mari kita menyajikan hasil diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan kelompok 1 paparkan. Siapa yang ditunjuk untuk memaparkan? Silakan disampaikan. Petugas BKPSDM membuat inovasi sistem pelayanan kepegawaian daerah yang ditujukan kepada seluruh PNS tanpa membeda-bedakan PNS tertentu. Iya, luar biasa. Itu adalah salah satu contoh terkait dengan tanpa membeda-bedakan. Jadi bagaimana kan contoh menghargai perbedaan. Iya, luar biasa jawabannya. Baik, yang kelompok 2 contoh apa yang diberikan? Silakan. Dari kelompok kami, kelompok 2 yaitu petugas BKPSDM membuat inovasi sistem pelayanan kepegawaian daerah sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada PNS untuk membantu pengurusan administrasi kepegawaian. Iya, luar biasa. Jadi membantu. Jadi itu adalah contoh dari sikap peduli. Luar biasa jawabannya. Baik, yang ketiga, kelompok 3 silakan disampaikan. Menurut kelompok kami, petugas BKPSDM membuat inovasi sistem pelayanan kepegawaian daerah yang selaras antara fitur sistem yang tersedia dan tindakan yang dilakukan. Ya, baik. Dari ketiga paparan kelompok tadi, kira-kira ada nggak yang mau ditanggapi? Ya, ada yang bertanggapan? Ada 3? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, maka tadi mari kita sama-sama merenungkan kembali apa yang Bapak Ibu hasil diskusinya kita sampaikan. Tadi Bapak sudah menyampaikan 3 faktor ini. Ya, jadi hasil diskusi kita tadi ini yang pertama itu adalah kelompok 1 bahwa menyampaikan petugas BKPSD membuat inovasi sistem pelayanan kepegawaian daerah yang ditujukan kepada seluruh PNS tanpa membeda-bedakan PNS tertentu. Kelompok 2 menyajikan contoh petugas BKPSD membuat inovasi sistem pelayanan kepegawaian daerah sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada PNS untuk membantu pengurusan administrasi kepegawaian. Kelompok 3 menyampaikan contoh petugas BKPSD membuat inovasi sistem pelayanan kepegawaian daerah yang selaras antara fitur sistem yang tersedia dan tindakan yang dilakukan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, apakah ini kita bisa sepakati bahwa ini adalah sebuah hasil dari contoh sistem informasi yang disampaikan? Ini adalah merupakan karya yang terbaik? Ya, bisa terima ya, yang bisa memberikan nilai harmonis. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Silakan masuk kita bermain. Silakan scan barcode ini dan kita masuk ke dalam permainan kuisis. Ya,
Baik, saya tunggu di ruangan. Sekarang sudah bergabung 7 orang. Baik, sekarang saya mulai. Ya. Silakan. Sudah mulai menjawab. Ada Ismi, Yuyun, Wahyu, Bianca, Krisnawati, Yesti, Sofianti, Nini Lea, Anis Setiawati. Sudah menjawab semua? Oke, sudah. Ya, kita lihat hasilnya. Nomor 1 yang mana? Tiara Ajun. Ya, nomor 2 ada Ismi. Nomor 3 Yuyun Wahyu. Luar biasa. Dari jawabannya siapa yang benar 1? Benar menjawab 1? Menjawab 2? Menjawab 3. Ya, jadi ternyata ada yang lebih cepat dengan menjawab ini 3. Jadi urutannya semua yang sudah menjawab ini silakan dilihat jawabannya. Ada yang tidak menjawab sama sekali, tidak benar sama sekali. Ya, nggak apa-apa ya. Baik, maka dalam materi ini apa yang bisa kita rangkum dalam yang tadi permainan game ini, bahwa kita mendapatkan bahwa peduli yang pertama itu adalah kata kunci dari perilaku harmonis. Yang pertama itu adalah peduli. Jadi harus kita memiliki yang namanya sikap peduli. Yang kedua adalah kita harus memiliki yang namanya sikap menghargai perbedaan. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki sikap yang selaras. Ya. Baik, kira-kira seperti itulah bagaimana kata kunci dari contoh-contoh yang tadi yang Anda sudah berikan, kemudian dari termasuk yang pada saat kita bermain di permainan tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau sudah tidak ada, maka pembelajaran kita hari ini mari kita rangkum secara bersama-sama. Apa yang kita bisa rangkum pertama? Bahwa yang pertama, untuk bisa memiliki sikap dan perilaku PNS, maka yang pertama, kalau mau menghargai perbedaan, maka ini akan dari sikap menghargai perbedaan akan menimbulkan perilaku menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian yang kedua itu adalah peduli. Itu artinya apa? Kalau kita memiliki sikap yang peduli, maka kita akan menghasilkan perilaku yang suka menolong. Yang ketiga adalah kalau kita memiliki sikap yang selaras, maka kita akan menghasilkan sebuah perilaku yang membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya. Kira-kira bagaimana rangkuman kita ini? Ya. Bisa diterima? Bisa. Ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Nah, kira-kira inilah apa yang akan terjadi jika kondisi tidak harmonis itu terjadi. Tidak kondisi harmonis itu terjadi, maka sudah pasti lingkungan atau pelayanan kepada masyarakat itu akan menjadi terganggu. Artinya apa? Kita bekerja di dalam suatu instansi itu kita tidak bekerja secara tidak nyaman, ya kan? Anda perhatikan di gambar awal tadi apa yang terjadi? Suasana yang tidak nyaman, berdesak-desakan. Maka itu perlu diciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif. Ya, baik, kira-kira itu yang menjadi ini. Dan di akhir sesi ini saya ingin menyampaikan satu kata bijak dari Mahatma Gandhi. Katakan bahwa kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan selaras. Baik,
Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.